atau digunakan dalam perhitungan fosil untuk mengetahui umur dari fosil tersebut. Jangan lupa like dan komen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas tentang mengapa sih atom bisa tidak stabil. Nah, mengapa dia bisa memancarkan radiasi alfa, mengapa dia bisa memancarkan radiasi beta positif, kenapa dia bisa memancarkan radiasi beta negatif, itu kenapa? Nah, itu kemarin sudah kita bahas mengapa bisa atom itu bisa tidak stabil. Nah, proses peluruhan dari atom yang tidak stabil menuju ke dalam kestabilan, itu dia akan melakukan peluruhan atau namanya disintegrasi atau perubahan unsur. Nah, proses kegiatan ini itulah yang disebut dengan aktivitas. Nah, inilah yang disebut dengan aktivitas zat radioaktif, yaitu laju peluruhan atau perubahan disintegrasi unsur radioaktif tiap satuan waktu. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa dalam suatu waktu zat radioaktif itu tadi berubah dari A menjadi B. Nah, di sini terjadi suatu pergeseran dari A menjadi B. Itu yang disebut dengan aktivitas. Nah, banyaknya atau proses lajunya, kecepatan perubahan itu ya yang disebut dengan aktivitasnya. Nah, bila ada atom N, banyaknya atom itu N, mula-mula dalam unsur radioaktif misalkan karbon 14, itu mula-mula N, banyaknya N. Nah, unsur radioaktif itu maka dalam sekian waktu itu N ini berubah menjadi, ada yang sebagian menjadi zat radioaktif tadi berubah menjadi nitrogen. Kemarin kan sudah saya jelaskan kan, karbon 14 itu akan menjadi nitrogen 14 plus beta negatif. Jadi dia memancarkan beta dari karbon 14 menjadi nitrogen. Nah, dalam waktu awal itu kan cuma ada karbon 14. Tapi setelah selang beberapa waktu ada sebagian karbon 14 itu berubah menjadi nitrogen dengan memancarkan beta. Dalam selang beberapa waktu itu ada sebagian yang berubah dari karbon 14 menjadi nitrogen 14. Nah, ini keterangan dari atom yang meluruh. Jadi ada beberapa atom yang bergeser. Untuk waktu dt, untuk waktu tertentu yang sama, jumlah Dn atom yang meluruh tidak sama. Jadi misalkan ada karbon 14 dengan karbon 15. Sama-sama waktunya itu 10 detik. Nah, ini itu bisa meluruh, misalkan ini 2, nah ini itu ternyata bisa 10 misalkan. Ini hanya misalkan aja. Nah, ini setiap unsur itu dia memiliki kemampuan untuk berubah dari unsur A menjadi unsur B secara berbeda. Nah, ada perbedaan antara C14 dengan C15 dengan waktu yang sama. Nah, ini menandakan bahwa setiap unsur radioaktif punya konstanta peluruhan yang berbeda. Nah, ini C14 dia berubah menjadi 2, menjadi nitrogen 14. Nah, ini ternyata ada 10 menjadi nitrogen 14. Nah, ini ada perbedaan. Konstanta peluruhan menyatakan fraksi dari jumlah atom mula-mula yang meluruh dalam waktu 1 detik. Nah, ini
fraksi, jadi kecepatan lah gampangnya. Kecepatan atom untuk meluruh atau kecepatan atom berubah dari mula-mula karbon menjadi nitrogen. Berapa sih kecepatannya? Itulah yang disebut dengan lambda. Nah, ini atau konstanta peluruhan. Gampangnya seperti itu. Nah, maka aktivitas itu adalah kecepatan peluruhan dikalikan jumlah atau mula-mula. Itu ini atau konstanta peluruhan kalikan waktu, bagi waktu. Nah, dikalikan banyaknya atom yang ada. Ya, mula-mula. Misalkan mula-mula 100, ya itu 100. Mula-mula 200 ya seperti itu. Nah, ini banyaknya atom mula-mula. Nah, A itu adalah aktivitas. Aktivitas kegiatannya. Kegiatan berubah dari unsur A menjadi unsur B. Yang berbeda-beda. Nah, ini dinyatakan dalam satuan Becquerel atau BQ. Nah, ini nama orang. Kalau nama orang singkatannya itu besar. Becquerel. Nah, ini Becquerel itu artinya satu disintegrasi per second atau satu perubahan atom per second. Kalau ada 10 atom yang berubah jadi 10 Becquerel atau 10 dps, disintegrasi per second. 10 perubahan per second. Ada juga satuannya pakai Curie. Jadi kalau nilainya terlalu besar, misalkan 1 triliun, itu kan terlalu besar. Jadi nanti satuannya pakai Curie saja untuk mempersingkat. Jadi 1 Curie itu 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel atau dps. Dengan lambda adalah konstanta peluruhan per waktu dan N sama dengan jumlah atom unsur radioaktif. Oke. Nah, tadi dijelaskan dari awal, oke, bila atom mula-mula itu berubah, meluruh seiring waktu, nah itulah yang disebut dengan aktivitas. Oke. Aktivitas itu banyaknya atom yang berubah per waktu. Nah, ini. Bila mula-mula atom unsur radioaktif dalam waktu dt, akan ada jumlah dn atom yang meluruh untuk waktu dt yang sama. Nah, ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya itu aktivitas itu adalah banyaknya atom yang berubah dalam sekian waktu. Nih, banyaknya atom yang berubah dalam sekian waktu. Nah, maka ini bisa dikatakan A itu adalah banyaknya atom yang berubah, Dn, per waktu yang berubah dari 0 ke 10, seperti tadi ini. Dari 0 ke 10 detik, ini berubah 2, misalkan seperti itu. Nah, ini banyaknya atom yang berubah tadi, per lamanya, waktunya berapa, butuh waktu berapa. Nah, maka bisa diganti A itu adalah Dn per dt ini sama dengan A. Nah, karena dia jumlahnya berkurang, jadi jumlahnya itu kan dari 100, misalkan berkurang menjadi 2. Nah, berkurang 2. Jadi 98. Prosesnya itu menurun dari 100, turun. Nah, maka diberi tanda negatif. Ini menandakan bahwa dia mengalami penurunan aktivitas jumlahnya dari mula-mula 100 menjadi 98, menjadi 94 dan seterusnya. Jadi dia menurun nanti sampai habis. Ya, ini tanda dari penurunan tadi. Padahal di awal kan nggak ada minus. Nah, di sini ada minus itu artinya dia jumlahnya menurun. Nah, ini pakai dt itu ribet. dt itu kan artinya perubahan waktu. dn itu perubahan jumlah. Wah, ini ribet, Pak. Hilangkan aja, Pak. Oke, hilangkan. Nah, maka kita gabung-gabungkan. Nah,
yang ada N-nya jadikan 1. Ini ada N-nya. Dipindah ke sini. Ditukar. DT yang di bawah ditukar ke atas. N yang di atas tukar ke bawah. Maka ini nanti rumusnya menjadi integral DT pindah ke sana. N pindah sini. Jadi dN per N. Ya kan? Oh, ini integralnya nggak usah pakai dulu ya. Nggak bingung. Hapus. Nah, ini sama dengan minus lambda. Nah, ini dt-nya pindah sini. D. Oh, ini kok malah jadi dempet. Jadi d t. Nah, supaya d-nya hilang, maka kita integralkan. Nah, maka menjadi seperti ini. Nah, ini di rumus itu didapatkan bahwa integral dari dn per n itu adalah ln n. Nah, integral dari min lambda dt itu adalah min lambda t plus konstanta. Ini konstantanya berapa? Nanti kita cari tahu. Konstanta karena ini konstanta itu setiap integral itu pasti ada konstanta. Seperti kemarin waktu semester 1 saya jelaskan untuk tentang integral. Nah, bila saat T itu sama dengan atau waktu awal belum terjadi kegiatan, belum ada aktivitas, maka belum ada zat radioaktif yang berubah menjadi anak. Dari A menjadi B itu kalau waktunya masih 0, itu belum terjadi perubahan apapun. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwa di start awal, itu adalah banyaknya atom, itu adalah N0. N0 itu adalah banyaknya atom mula-mula. Nah, di sini kita masukkan rumus ln N sama dengan min lambda T plus C. N-nya itu adalah N0 karena dia start awal. Nah, sedangkan min lambda T, T-nya adalah 0 karena start di waktu yang awal. Waktunya masih awal. Nah, tadi kan rumusnya ln N sama dengan min lambda T plus C. Nah, ini. Nah, T-nya berapa? T-nya 0, waktunya 0. Jadi 0 kali lambda ketemu 0. N-nya berapa? N-nya adalah banyaknya awal mula, N0. Nah, ini N0. Nah, sehingga diketahui bahwa C ini adalah ln N0. Nah, ini dapatkan bahwa lambda adalah ln N0. Nah, ini. Jadi ini bisa saya ganti menjadi ln N0. Ini bisa saya coret ya. Plus ln N0. Nah, karena udah ketemu. Nah, maka bisa saya gabung ln N sama ln N0. Ini plus, kalau dipindah menjadi min. Ini kan jadi seperti ini tadi. Ini sama kan seperti ini. Nah, ini bisa saya ganti ln N min ln N0 sama dengan min lambda T. Nah, ini kalau di matematika itu bisa disingkat, digabung. Nah, bukan menjadi plus minus ya. Nah, tapi kalau ln, min ln itu artinya bisa ln N per N0. Nah, ini kok bisa seperti ini? Oke, saya jelaskan. Ini hanya intermezzo aja. Oke. Kalian pernah melihat gini. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka, kalau saya pengen cari 3-nya di mana? Nah, caranya adalah 9 di akar 2. Maka ketemu
3. Nah, sekarang kalau saya mau mencari duanya, ini kan 3. 3 itu kan sama dengan 9 di akar pangkat 2. Ketemu 3. Nah, kalau ketemu duanya, maka menggunakan ln, pakai logaritmik. Nah, ini maka logaritmik 3, 9 sama dengan. Nah, ini bacanya gini. 9 itu adalah 3 pangkat berapa? Maka 3 pangkat 2. Seperti itu. Oke. Ketemu duanya. Nah, menggunakan logaritmik. Kalau pengen mencari 9-nya, maka 3 pangkat 2. Kalau mencari 3-nya, maka 9 di akar 2. Nah, kalau mencari 2-nya, maka 3 log 9. Nah, ini pakai logaritmik. Nah, ln itu sebenarnya eksponensial. Log X. Nah, seperti itu. Log ini bisa disingkat menjadi ln X. Ini sama aja. Nah, maka dari situ, kalau ln dikurangi ln, itu bisa digabung menjadi ln n per n0. Kayak gini lah gampangnya. 3 pangkat 2 di ini kalikan 3 pangkat min 2. Itu sama dengan 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. Seperti ini. Maka ini bisa menjadi bagi. Nah, ini hanya intermezzo aja. Biar kalian tidak bingung, ini kok bisa ketemu ln seperti apa. Ini hanya seperti itu. Oke, saya hapus semuanya ya. Nanti saya jelaskan biar tidak terlalu jauh. Nah, ini udah ketemu, maka sama dengan min lambda T. Nah, biar ln-nya hilang, tadi kan dijelaskan 2 pangkat 3 sama dengan, ini saya back aja apa ya? Enggak bisa. Sama dengan 9. Maka 3 log 9 sama dengan 2. Nah, sekarang biar ln-nya hilang, maka diubah ke arah ini. Ya. 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nih, 9. Maka ln n0 itu sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3-nya apa? 3-nya tadi ln itu kan E. Nah, E pangkat ini. Seperti itu. Nah, maka ini bisa diubah biar ln-nya hilang. Maka n per n0 atau 9 di sini. Kan di sini kan 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Diubah menjadi seperti ini. Maka 3-nya apa? 3-nya E. 2-nya apa? Min lambda T. Min lambda T. Nah, seperti itu hasilnya. Maka bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, ini bisa dipindah ya. Maka ini sama dengan N sama dengan N0 min lambda T. Nah, ini. Seperti ini. Seperti ini deh. Di sini. Sama persis. Nah, karena A itu sepadan dengan N, maka bisa diubah. Kita jelaskan di slide sebelumnya. A itu kan sama dengan lambda N. Nah, di sini itu adanya N, bukan A. Maka N itu bisa diubah, N itu bisa diubah menjadi A per
lambda. N0 itu juga sama. A0 per lambda. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa kita ubah. Maka kita masukkan rumus yang ada ini. N sama dengan N0 E min lambda T. Nah, kita masukkan sini. N sama dengan N0 E min lambda T. N-nya kita ubah pakai ini. Jadi A per lambda sama dengan N0. Nah, A0 per lambda. Ini nggak bisa melengsek, kenapa ini? Nah, ada lambda bisa dicoret. Kali E min lambda T. Nah, seperti ini. Maka bisa diubah rumusnya menjadi A sama dengan A0 E min lambda T. Nah, ini gampangnya ini sepadan. Hanya rumusnya diubah aja. Ini menyatakan bahwa A itu setara dengan N. Makanya bisa diubah. A sama N. Diubah. N0 sama N0 sama A0 diubah. N sama A itu bisa diubah. Karena dia setara. Nah, sekarang ada yang namanya waktu paruh atau half-life. Nah, waktu paruh itu gampangnya gini. Zat radioaktif itu kan dia akan meluruh, berkurang banyaknya. Karena dia berubah menjadi stabil dengan memancarkan zat radioaktif, memancarkan radiasi. Nah, dari A menjadi B. Dari A menjadi B, dia berubah. Maka A itu akan berkurang, semakin berkurang sedikit demi sedikit. Nah, waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengubah A menjadi B. Itu banyaknya A itu menjadi setengahnya dari banyaknya A mula-mula. Jadi gampangnya gini. Ini ada grafiknya. Mula-mula itu A itu ada 400. Setelah melewati waktu, itu menjadi 200. Ini setelah melewati waktu tertentu. Nah, ini waktu yang dibutuhkan dari 400 menjadi 200, itulah yang disebut dengan half-life. Seperti itu. Ini artinya waktu paruh atau waktu yang dibutuhkan mengubah A menjadi B itu A-nya menjadi setengahnya. Banyaknya itu menjadi setengahnya. Itu yang disebut dengan half-life atau waktu paruh. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa N atau banyaknya atom sekarang itu kan setengahnya atom mula-mula. Atau N0 bagi 2 atau setengahnya N mula-mula. Nah, di sini bisa dikatakan N0 per 2. Oke. Nah, tadi kan ini jumlah N sekarang itu sama dengan setengah dari jumlah N mula-mula. Maka bisa dimasukkan sini. Ini saya ubah. Tadi kan N sama dengan N0 E min lambda T. Nah, ini saya ubah menjadi ini. Maka menjadi N0 per 2 sama dengan N0 E min lambda T. Ini bisa dicoret. Ini artinya setengah kan. Jadi setengah sama dengan E min lambda T. Atau gampangnya setengah itu kan sama dengan 2 pangkat min 1 sama dengan E min lambda T. Ini pangkatnya sama-sama min, itu bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah 2 itu sama dengan E pangkat lambda T. Seperti itu. Nah, ketemu. Nah,
biar E-nya hilang itu dilenkan. Itu kebalik lagi yang tadi. Dilenkan. Biar E-nya hilang. Maka di sini menjadi len 2 sama dengan lambda T. Atau ini T-nya pakai T setengah. Soalnya ini tadi udah menjadi waktunya setengah. Ini saya lupa nggak tulis. Nah, atau T setengah sama dengan len 2 ini per lambda. Ketemu sama ini. Len 2 per lambda. Nah, ini juga bisa dihitung nanti. Berapa banyaknya. Atau bisa dikatakan juga T ya, lambda itu sama dengan len 2 per T setengah. Ini sebenarnya bisa dimasukkan. Lambdanya itu bisa disubstitusikan ke sini. Ke rumus ini loh. Kita bisa mensubstitusikan ke rumus ini untuk mengetahui umur biasanya. Coba kita substitusi aja. Lambda sama dengan len 2 per T setengah. Ini ada cara-cara tanya. Oke, kita tulis di sini aja. A sama dengan A0 min lambda T. Nah, dengan lambda itu sama dengan len 2 per T setengah. Ini kita bisa sisipkan ke dalam sini. Karena sama-sama lambda. Nah, maka menjadi A sama dengan A0 min lambda diganti ini. Min len 2 per T setengah kalikan T. Ya kan? Ini T sama T setengah jadikan satu aja. A sama dengan A0 min len 2 dikalikan T per T setengah. Nah, ini itu di matematika ada caranya. Ketemu nih, kalau seperti ini pangkat ini, nanti ini ada min ya, ini ada len 2. Itu artinya dia itu sama dengan di sini aja ya. Di sini aja, maka pangkat min len 2 itu bisa ditulis 1 per pangkat len 2. Nah, len 2, pangkat len 2 itu adalah 2. Ini itu sama dengan 2. Maka ini bisa diringkas, itu sama dengan setengah. Nah, maka ini bisa saya tulis kembali menjadi, ini di mana ya? Di sini aja. Maka A sama dengan A0 kalikan setengah pangkat T per T setengah. Seperti itu. Nah, ini nanti bisa digunakan dalam perhitungan waktu. Jadi misalkan aktivitas sekarang itu 100. Kalau sudah melewati, kalau digunakan besok itu berapa? Itu pakai rumus ini aja, ini dah pasti kita tahu. Atau digunakan dalam perhitungan fosil. Jadi misalkan kalian mendapatkan fosil, ditanya ini umurnya berapa? Nah, maka menggunakan perhitungan ini
untuk mengetahui umur dari fosil tersebut. Nah, ini for your information aja ya. Nah, menggunakan apa Pak? Nah, menggunakan perhitungan karbon. Nah, jadi di alam ini karbon 14, ini saya back ke slide sebelumnya, karbon 14 ini sudah ada, sudah paten di alam ini sekitar sekian persen, saya lupa berapa persen. Sekian persen itu adalah karbon 14. Jadi kita itu selama ini punya zat radioaktif di dalam tubuh, yaitu karbon 14. Dia punya beberapa persen. Ini udah paten. Nah, makhluk hidup itu kan dia makan, minum, menghirup udara. Itu kan dia menyerap karbon 14. Jadi di dalam tubuh manusia atau tubuh hewan atau makhluk hidup itu sudah otomatis kalau dia masih hidup, dia meregenerasi karbon 14. Nah, setelah mati, maka tidak ada regenerasi karbon 14. Jadi di dalam tulang itu sudah paten karbon 14-nya sekian kalau udah mati. Tapi kalau masih hidup masih bisa beregenerasi. Jadi persennya berapa sudah fix di dalam tubuh. Nah, setelah dia terdeposit dalam tubuh, maka karbon 14 ini akan meluruh seiring waktu. Nah, setelah kalian menemukan fosil, maka dicari tahu karbon 14 yang ada di tulang sekarang itu jumlahnya berapa. Jumlahnya, misalkan tinggal 10% aja dari mula-mula. Maka bisa dihitung menggunakan rumus mana tadi? Rumus ini. A itu bisa diganti N ya, jumlahnya atom. A itu aktivitas, kalau N itu jumlah atom. Nah, tinggal 10%. Nah, tinggal dicari. Oh, ternyata umur fosil itu sekitar 50.000 tahun. Nah, menggunakan karbon 14. Karena setiap zat radioaktif itu dia punya informasi waktu paruh, waktu hidup. Ini waktu paruhnya. Ini hidrogen 3 atau tritium namanya. Itu 12 tahun. Ada karbon itu 5.730 tahun. Ada fosfat 32 itu 14 hari. Fosfat 33 itu sekitar 14,5 hari. Silika 35 itu 87,9 hari atau hampir 88 hari. Nah, jadi semua zat radioaktif dia punya punya waktu paruh. Nah, waktu paruh ini berfungsi dalam perhitungan besok. Besok akan saya jelaskan cara menggunakan waktu paruh ini untuk menghitung umur atau aktivitas setelah sekian waktu. Nah, menggunakan itu seperti ini. Nah, energi sinar X atau sinar alfa atau sinar beta atau gamma itu menggunakan satuan kilo elektron volt. Maka elektron volt ini adalah satuan energi atom, bukan voltase ya. Jadi, ini menggunakan satuan kilo elektron volt, energi kinetik dari atom. Kalau kilo itu artinya 1000, kalau mega itu artinya juta. Kalau tetra itu artinya miliar. Dan giga itu artinya miliar, tetra itu artinya triliun. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti perhitungannya. Oke, kita masuk ke pertemuan ini slide selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas persamaan dan peluruhan dan pertumbuhan radioaktif. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan. Kita langsung masuk ke sini. Jadi, misalkan tadi kan cuma satu
zat radioaktif A menjadi B. Nah, dari A menjadi B. Tapi kalau ternyata di situ ada campuran zat radioaktif yang lain, ada 2, maka aktivitasnya ya tinggal dijumlah aja. Aktivitas total A1 tambah A2 itu berapa. Nah, kalau misalkan ternyata ada zat radioaktif itu meluruh 2 kali. Dari A menjadi B, B menjadi C. Dari A, ini induk, menjadi anak, anak menjadi cucu. Jadi dia terjadi 2 kali peluruhan. Maka bagaimana perhitungannya? Nah, maka aktivitas induk itu kan hanya dari A menjadi B saja. Hanya peluruhan dari induk menjadi anak. Maka perhitungannya jumlahnya atom. Nah, tinggal seperti ini aja. A1 sama dengan A10 pangkat E min lambda 1 T. Nah, sedangkan untuk anak itu kan dari 0 menuju ada. Nah, tapi dia juga menjadi C, ya kan? Dari 0 menuju B ada menjadi C. Jadi dia ya bertambah, tapi juga berkurang. Bertambahnya apa? Bertambah itu ditambah dari aktivitas induk. Dari aktivitas induk. Jadi ini B ini itu ditambah dari A, tapi dikurangi dari menjadi C. Ditambah dari A menjadi B itu bertambah jumlahnya untuk menambah B. Tapi C itu mengurangi jumlahnya B. Kegiatan B. Nah, di sini maka perhitungannya dia dikurangi dengan perubahan B menjadi C, yaitu lambda 2. Lambda 2 ini. Kegiatan lambda 2. Dia mengurangi jumlahnya dari banyaknya B. Maka perhitungan seperti ini. Saya nggak akan bahas secara detail ya, karena ini kalian hanya cukup tahu saja, tidak perlu bisa. Nah, ini maka ada persamaan dan pertumbuhan zat radioaktif. Ini N2. N2 itu adalah B. Banyaknya B ini berapa? Jadi B itu ditambah A, tapi dikurangi C. Nanti C itu cuman terus bertambah, tidak ada pengurangan. Karena dia sudah stabil. Nah, di sini maka akan terjadi 3 kesetimbangan. Nah, ini ya gampangnya ini. Ini berapa? Ini 0 karena waktu awal belum ada B yang terbentuk sehingga hanya A saja, maka ini menjadi 0. Maka rumusnya menjadi seperti ini. Nah, kan ada 3 kesetimbangan. Nah, kesetimbangan pertama itu gampangnya gini. A menjadi B. Menjadi B. B menjadi C. Nah, kesetimbangan sekunder ini itu adalah waktu paruh induk jauh lebih besar daripada waktu paruh anak. Nah, ini terjadi, intinya ini, A menjadi B itu lama sekali. Nah, tapi ini cepat, B menjadi C. Sangat cepat. A menjadi B itu sangat lambat. Bahkan 1/10.000 kali kecepatannya. Dari B menjadi C. Tunjuk lah gampangnya itu pelan-pelan perubahan dari A menjadi B. Tapi perubahan B menjadi C itu sangat cepat sekali. Nah, maka bisa dikatakan perubahan A menjadi B itu bisa dikatakan mendekati 0. Karena kecepatan dari perubahan B. Nah, ini contoh sekuler itu adalah Ra226 menjadi Rn222. Ra226 itu waktu paruhnya 1620 tahun. Tapi Rn
itu waktu paruhnya 3,5 hari. Jadi sangat cepat sekali. Ada juga SR90, waktu paruhnya 20 tahun. Menjadi Z. Z-nya itu waktu paruhnya hanya 64 jam. Jadi sangat cepat sekali. Nah, maka yang terjadi adalah akan ada jumlah B yang konsisten. Jumlah B yang konstan di sini. Jadi dia akan bertumbuh, tapi dia juga meluruh. Tapi nanti akan ada titik di mana jumlahnya itu dia konsisten. Dia hanya di titik itu saja. Tidak ada perubahan semakin banyak. Hanya konsisten di situ aja. Inilah yang disebut dengan kestabilan sekuler. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah kesetimbangan transien. Di mana kesetimbangan ini A menjadi B menjadi C. A menjadi B itu lumayan cepat, lumayan lah. Lumayan. Ini cepat. Jadi kecepatannya itu yang B menjadi C 10 kali lebih cepat daripada A menjadi B. Kalau yang sekuler tadi sangat cepat sekali. Wes. Nah, tapi kalau yang A, yang ini transien, itu perubahannya A menjadi B itu hanya 1/10 kali. Dari B menjadi C. Nah, di sini akan terjadi kesetimbangan transien, yaitu radioaktif anak juga meluruh dengan umur paruh nuklida induk, tapi dengan aktivitasnya lebih besar daripada radioaktivitas nuklida induk. Hanya 1/10 kalinya. Ini akan menghasilkan kesetimbangan transien. Nah, di sini maka jumlah A itu akan menurun seiring waktu. Nah, jumlah B juga akan menurun seiring waktu. Nah, tapi di sini akan ada selisih. Selisihnya itu dia konsisten. Jadi misalkan ini 10, jadi di sini cuma 8. Tapi perbedaan ini konsisten. Sangat konsisten. Ini yang disebut dengan kesetimbangan transien. Ada juga kesetimbangan tidak terjadi kesetimbangan, di mana waktu paruh ibunya itu lebih cepat dibanding waktu paruh anaknya. Anaknya malah lebih lambat. Nah, itu tidak terjadi kesetimbangan. Jadi dari A menjadi B menjadi C itu ini lambat, ini cepat. Maka tidak terjadi kesetimbangan. Ini nanti akan turun, B akan naik. Tidak terjadi kesetimbangan. Seperti itu. Maka aktivitasnya itu bisa dikatakan nanti dijumlah aja. Induk dan anak itu bisa dijumlah. Dia tidak ada perbedaan. Karena nanti A ini akan cepat habis dan tinggal tersisa B. Maka aktivitasnya itu nanti menyatu. Menjadi satu. Seperti itu. Ini peluruhannya. Nah, ada juga peluruhan A menjadi B, B menjadi C, C menjadi E, E menjadi F, F menjadi G, dan seterusnya. Sampai banyak. Nah, maka aktivitasnya tinggal dijumlah aja. Ini jumlah seperti ini. Tapi ini nggak usah dibahas ya. Nah, ada juga peluruhan bercabang. A menjadi B dan juga C. Jadi ada 2 arah. Tidak cuma satu, jadi ada 2 arah. Jadi akan ada 2 anak. Ini terjadi pada ini slide sebelumnya ya. Nah, terjadi pada CS 137. Maka akan ada 2 arah peluruhan. Arah pertama, CS ini langsung berubah menjadi BA. Arah yang kedua, mampir dulu. Dan dia memancarkan gamma.
Nah, proses ini disebut dengan peluruhan bercabang. Seperti ini. A menjadi B dan juga C. Jadi ada percabangan. Maka prosesnya itu ada rumusnya seperti ini. Jumlah aja. Menjadi A berapa, menjadi B berapa. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini aja pertemuan penjelasan dari interaksi peluruhan zat radioaktif. Untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang cara penggunaan dari rumus ini untuk menentukan berapa banyaknya zat radioaktif setelah melewati beberapa waktu. Karena ini nanti akan digunakan oleh kalian. Oke, seperti itu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa kalian masukkan ke dalam kolom chattingan. Sekian dulu dari saya. Jika ada kurang saya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.